tapi Yahudi masih tetap ada. Disitulah mukjizat Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi mengatakan di akhir zaman akan ada umat yang akan memerangi kamu dan kamu akan berperang dengan mereka, sampai-sampai batu dan pohon kayu pun berpihak ke kamu, tidak ke mereka, kecuali satu pohon namanya pohon Gharqad. Dari Kairo satu hari naik mobil sampai ke satu kota namanya Rafah. Kota Rafah itu dibagi dua, sebelah diambil Israel, sebelah untuk Mesir. Dipasang pagar besi dengan voltase tinggi listrik, kalau disentuh mati kita. Jadi orang sini mau berkirim surat ke sini pakai layang-layang. Tahun 99 saya ke situ, mereka kirim surat pakai layang-layang, dibaca ke sana. Kenapa lah Israel ini masih ada? Kenapa Israel Yahudi? Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak, Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub ini namanya dua, satu lagi Yakub, satu lagi Israel. Isra artinya hamba, El Tuhan. Israel hamba Tuhan. Kalau bahasa Arabnya Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Somad, hamba Tuhan. Lalu kemudian anak cucu keturunan Yakub itu disebut dengan Bani Israel. Yakub punya anak namanya Yusuf, Yusuf punya saudara namanya Yahuza. Yahuza ini punya anak cucu keturunannya Yahudi. Itu beda Yahudi dengan Israel. Jadi semua Yahudi Israel, tapi tidak semua Israel Yahudi, karena tidak semua keturunan Yahuza. Kenapa mereka ini masih ada zaman sekarang? Jadi saya dulu zaman-zaman kuliah, kita kan selalu berpikir, kok ada mereka? Saya tanyalah ke Syekh Muhammad Jibril, guru besar tafsir Al-Azhar, Profesor Dr. Syekh Muhammad Jibril. Syekh, kaum Samud habis, kaum Madian habis, kaum habis. Kenapa kaum ini disisakan Allah sekarang? Syekh Muhammad Jibril tersenyum, kata dia, kalau Israel dihancurkan Allah juga, apalah tiket kau masuk surga? Oh, rupanya itu disisakan Allah untuk kita rupanya. Makanya kalau punya pasukan bala tentara, kirimkanlah ke sana untuk menghantam Israel. Tentara Palestina yang sudah dijajah sejak 1946. 1946 mulai Israel itu masuk mencomot Palestina itu. 1945 kita merdeka, 1946 mereka terjajah. Sampai sekarang 2024, duit tak ada, diembargo, susah. Tapi tentaranya masih ada, tetap berjuang, nggak mati-mati tentara itu. Tentara Israel begitu tertangkap oleh Hamas, ditarik, dibuka bajunya, pakai pampers. Itu kencing-kencing mereka menghadapi Palestina itu. Kenapa? Karena orang kita berjuang untuk mati. Orang kita kalau sudah berjuang itu niatnya mati syahid, iskariman, hidup mulia, au mut syahidan, atau mati syahid. Mereka berjuang karena gaji, karena dolar. Makanya kalau sudah ditempatkan, kamu pasukan ke depan besok melawan Palestina, langsung orang itu ke supermarket beli pampers. Kenapa ini masih disisakan Allah SWT? Untuk menengok mana yang pejuang, mana yang pecundang. Bisa juga untuk baju kaos. Buat gambar Masjidil Aqsa besar bawah, untuk melihat mana yang pejuang, mana yang pecundang. Jangankan berjuang ke Palestina, masalah memboikot aja masih diejek-ejek orang. Jangankan orang biasa, ustadz pun masih makan produk-produk. Kita mesti melawan Israel, menolong Palestina, takbir, Allahu Akbar. Selesai acara, ustadz yang melawan tuh makan donat buatan Israel di airport. Datang Ustadz Tengku Zulkarnain, tadi Bapak Ustadz bilang kita melawan Israel, itu kan produk Israel, kenapa dimakan? Setiap rupiah yang kita beli itu akan mengirim, beli senjata untuk membunuh saudara kita. Kenapa produk ini masih Bapak makan? Apa kata dia? Ini adalah Israel, mesti kita selesaikan. Amin. Salah satu bayang saya muka Ustadz Tengku Zulkarnain menceritakan. Jangankan masalah berperang ke sana, masalah memboikot pun berkelahi pula sesama kita.
Tengoklah di medsos itu, berkelahi sesama kita, bukan orang lain yang mengejek, mengolok-olok kita itu, malah anak-anak lebih sadar. Kawan saya pulang, dia ke rumah, dibawanya produk Israel itu, dikasih anak, nggak mau pak. Kenapa nggak mau? Itu ada darah saudara kita di Palestina, biar papa habiskan, kata ya. Jadi ini memang dikirim Allah untuk menguji iman kita. Kalau begitu Pak Ustadz, kami tinggalkan tambang emas nih ke Palestina kami, jangan. Karena kita tidak ahli di situ. Saya khawatir Bapak semua pergi ke Palestina 2-3 hari, keluar berita semua pasukan dari tambang emas lemas karena tak dapat lontong sayur dan nasi uduk. Kenapa Ustadz tiba-tiba ingat lontong sayur? Nampak kuda lepir. Kalau Tuhan main gasing, jangan dibawa ke kota Makkah. Kalau sudah nampak kupiring, hilang pula materi ceramah. Itu maka aku pancing dengan pertanyaan. Ini bahan udah hilang semua. Saudara yang dimuliakan Allah, am hasibtum an tadkhulul jannah, kalian sangka kalian masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu, Allah mau menengok siapa yang berjihad. Wa ya'lamas sabirin, siapa yang sabar dalam perjuangan. Lalu untuk apa dibuat Allah? Waliyumahhisallahu alladhina amanu, untuk menyaring, memfilter. Waliyumahhisallahu alladhina amanu, mana yang beriman. Wa yamhaqal kafirin, mana yang kafir. Ini kita ini sekarang di tempat ujian. Aku nggak tahan Pak Ustadz, hidup ini banyak kali ujiannya. Yang namanya banyak ujian itu hidup. Kalau banyak cucian, laundry. Ini tempat ujian. Maka siapa yang mengeluh, banyak kali ujian. Sama macam orang masuk ruang SNMPTN, seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, lalu ngeluh dia, banyak kali pertanyaannya. Ya ini kan tempat ujian, kau salah masuk sini. Kalau kau nggak mau ujian, keluar kau dari sini. Masuk kemana? Masuk ke liang kubur. Di liang kubur pun masih ada audiens. Audiensi, marabbuka, siapa Tuhan? Ar-rahah fil jannah. Nanti Ustaz dari sini kemana? Habis dari sini kami nanti ke Batang Toru, Paluta. Habis dari Paluta kemana? Habis itu kami nanti ke Labuan Batu. Habis itu ke Medan. Habis itu Ustaz pulang ke rumah. Habis itu kemana? Habis itu ke Maluku. Habis itu kemana? Habis itu ke Malaysia Desember. Habis dari Malaysia kemana? Ke Jakarta. Terus istirahatnya kapan Ustaz? Istirahatnya nanti di surga bersama kamu, Besti. Begitu juga nanti kalau bapak pas pulang ditanya, abang nih ku tengok kerja, kapan abang istirahat? Nanti bersama kamu di surga Jannatul Firdaus. Apa kata dia? Alah, ngomong aja. Jadi memang disisakan Allah itu untuk kita. Kalau sanggup dengan nyawa, tak sanggup dengan nyawa, dengan harta, kirimkan apa yang kita bisa bantu. Ini musim dingin, turun salju di Palestina. Mereka saudara kita itu perlu selimut, kirimkan untuk selimut, untuk rumah. Kirim ke lembaga yang resmi, Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Kami pernah menggalang dana. Saya tidak mau ikut acara manapun kecuali dengan Basnas, karena itu lembaga negara sampai ke sana. Pas penggalangan dana, malam solidaritas Palestina di halaman Masjid An-Nur, terkumpul semua duit. Saya tanya, berapa panitia terkumpul? 11 miliar terkumpul. Padahal kalau pengajian-pengajian biasa paling 25 juta, 20 juta. Disitulah nampak pedulinya kita dengan Palestina. Tapi banyak juga yang teriaknya kuat, Allahu Akbar. Pas keluar duit 2.000. Pas ditanya, kok kuat kali takbir? Kita Pak Ustadz kadang lemah di sini, kuat di sini. Jadi juga lah ada semua dia. Mau dia bertakbir, jadilah itu. Nah, jadi ini memang sengaja ya. Jadi puncaknya nanti 5 syaratnya. Mereka sedang menunggu namanya Mesiah. Mesiah itu kalau bahasa Arabnya Al-Masih. Mereka menunggu Al-Masih. Kenapa disebut Al-Masih? Karena kalau disentuhnya orang lumpuh berdiri, disentuhnya orang mati tegak. Masih artinya menyentuh. Masahayam sahu, masih menyentuh. Sentuhnya orang lumpuh sehat, disentuhnya orang diri. Al-Masih. Mereka sudah menunggu Al-Masih itu. Al-Masih Isa Pak Ustaz. Al-Masih yang asli namanya Al-Masih Isa.
Al-Masih yang KW namanya Al-Masih Dajjal. Dajjal itu KW. Makanya kalau ada ibu-ibu pakai gelang emas tapi palsu, itu namanya emas KW, emas Dajjal. Emas yang asli itu di martabe. Sampai mana tadi, lupa pula. Jadi mereka sedang menunggu Mesias ini datang. Mesias itu mau turun ke bawah, syaratnya 5. Yang pertama, kuasai Palestina. Itu mengapa mereka menguasai Palestina 1946, karena Mesias itu sedang di langit, sedang nunggu deh. Kalian mau aku turun, kata dia. Mau kalian aku turun? Nah, kalian ambil Palestina ya. Itu maka mereka ambil Palestina. 5 juta Yahudi dari seluruh dunia sudah pulang ke Palestina. 5 juta orang sekarang. 5 jutanya dia, bukan banyak. 5 juta. Kita hampir 300 juta. Andai serentak kita terkencing bersama, pipanya kita arahkan ke sana, mati orang itu tenggelam. Apalagi kencing dari kita ini dahsyat, jengkol sama petai, baru kena anginnya aja pingsan. Pertama, kuasai Palestina, syarat kalau mau turun. Yang kedua, buat Palestina itu berdarah bayi, bunuh. Itu maka anak-anak bayi. Dulu tentara Israel itu kalau nengok perempuan Palestina hamil jalan, taruhan mereka berdua. Taruhan. Itu bayi dalam kandungan itu laki-laki apa perempuan? Yang satu bilang laki-laki, yang satu bilang perempuan. Tangkapnya, cobeknya, keluarkan bayi. Yang bercerita itu guru kami dari Makkah Al-Mukarramah. Begitulah sadisnya tentara Israel. Makanya ada orang Amerika perempuan, apa kata dia? Saya nggak percaya sama Tuhannya orang Islam, kejam kali Tuhannya. Dibacanya ayat, kullama nadijat juluduhum, ketika kulit mereka masuk neraka gosong melepuh, badalna juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru. Kejam kali Tuhan begitu. Dulu saya nggak percaya sama Quran itu, karena Quran menceritakan Tuhan yang sangat kejam. Setelah peristiwa Israel ini, memang cocoklah neraka itu diciptakan untuk mereka, dan bersyahadat dia masuk Islam. Sudah saya posting videonya di Instagram, yang followernya 9 juta itu. Maksudnya yang belum follow lah. Syarat yang kedua, buat darah diserak supaya dia mau turun. Yang ketiga, apa dia? Seluruh Yahudi yang ada di dunia pindah ke situ. Yang keempat, hancurkan Babel, karena Babel dulu tempat penjaranya Israel. Babel waktu itu nama rajanya Nebukadnezar. Nebukadnezar memenjarakan, membunuh, dia balas dendam. Babel harus dihancurkan. Babel itu bukan Bangka Belitung, Babel Irak. Makanya setiap naik presiden Amerika, yang pertama dia lakukan membombardir Irak. Saya paling sakit hati saya sama George Bush lah. Kenapa? Karena saya mau S2 di Universitas Saddam Hussein tahun 2002. Kami haji, jumpa sama kawan-kawan. Kau S2 di mana? Di Irak, di Baghdad. Di mana? Universitas Saddam Hussein. Kenapa kau belajar di sana? Gratis. Cocoklah saya mencari beasiswa. Tiap tahun bisa haji, naik bis dari Baghdad ke Madinah. Cocok. Begitu saya selesai kuliah, mau ke Baghdad, Universitas Saddam, dibom George Bush, rata universitas dengan tanah. Akhirnya saya pergi ke Maroko. Kalau enggak, udah jurusan Saddam saya pulang. Yang kelima, mau mereka turun, Mesiasnya itu mau turun, hancurkan Masjidil Aqsa nih. Ini Masjidil Aqsa. Ini sekarang sudah digali mereka terowongan keliling, terowongan. Nanti Masjidil Aqsa itu akan turun jatuh ke bawah, bam, baru mereka bangun di atasnya Temple of King Solomon. Tulis di Google, Temple of King Solomon, Raja Solomon. Mereka mengotak-atik Nabi Sulaiman seakan-akan punya mereka. Quran datang meluruskan, Nabi Sulaiman bukan raja kalian. Nabi Sulaiman adalah nabi, salah satu nama anak Nabi Daud. Nama ayahnya Daud, namanya anak Sulaiman. Kata mereka Solomon. Ada pula penulis Indonesia mengatakan Nabi Sulaiman itu kerajaannya sampai ke Indonesia, ke Yogyakarta, Sleman. Saudara yang dimuliakan Allah SWT,
Itulah kenapa menjawab pertanyaan kenapa mereka mengambil Palestina, kenapa anak-anak berdarah di Palestina, kenapa mereka ingin meruntuhkan Masjidil Aqsa. Jawabannya karena mereka sedang menunggu Mesias. Mereka membangun negara itu berdasarkan mitos. Datanglah orang komunis dari Prancis, namanya George Roger Jaraudi, masuk Islam, ditulisnya buku Yahudi mendirikan negara berdasarkan mitos. Ditangkap, dia dimasukkan ke dalam penjara karena dianggap Yahudi itu gila. Ada satu jenderal Yahudi itu namanya Musa Dayan, coba tulis di YouTube, Google Musa Dayan, Jenderal Musa Dayan, matanya buta sebelah. Musa Dayan ketika berdiri negara Israel, lalu panglima perangnya namanya Musa Dayan, mereka kirim pakar mumi yang ada filmnya itu, Mummy Return. Jangan anak manggil bini mumi itu artinya mayat Fir'aun. Dikirimlah pakar mumi ke Mesir menjumpai presiden siapa namanya Bang Iqbal setelah Gamal Abdul Nasir, Anwar Sadat. Ini mumi Fir'aun ini terjadi kerusakan pada kulitnya, nanti membusuk, harus diobati. Dibawalah mumi ini dari Mesir ke Prancis. Sampai di Prancis, masukkan ke ruangan. Rupanya akal-akalan Yahudi itu aja. Sampai di situ dibuka, orang tuh ditinju si Musa Dayan. Kau lah yang udah mengusir nenek moyangku dulu, katanya. Ada bukunya di rumah. Kan gila itu. 3000 tahun yang lalu dendamnya nggak hilang-hilang sampai sekarang. Kalau kita orang di Nusantara ini dendam paling 7 turunan. Aku dendam kali 7 turunan. 7 turunan nggak sampai 3000 tahun. 50 350 nya. Yahudi sampai 3000 tahun. Saya sekedar penasaran aja. Enggaklah pula saya mau meninju Fir'aun. Sampai saya ke Mesir, pergi ke samping Sungai Nil, ada di situ namanya Tahrir Square. Di situ ada museum. Naik. Where is Fir'aun? Di mana Fir'aun? Rupanya Fir'aun itu walaupun sudah mati, tempatnya di paling atas. Naiklah kami ke atas tangga. Sampai ke atas pun pas mau masuk ke kamar Fir'aun itu bergetar jantung kita. Tiketnya mahal. 100 pon. Beasiswa kita 162. Lebih dari 50% beasiswa. Setengah bulan awak puasa sunat. Masuk ke dalam menengok. Dia di dalam kotak kaca. Dalam kotak kaca tak berbaju, pakai anduk aja. Makanya siapa yang suka pakai anduk keluar? Saya tengok dekat-dekat gini. Ini kaca saya tengok, saya perhatikan hidung. Rambutnya macam rambut jagung merah. Hidungnya mancung, mulutnya begini. Pas saya tengok matanya, takut pula saya dikedipnya gitu. Kaulah rupanya Fir'aun. Diabadikan Allah. Apa kata Allah? Al-yawma nunajjika bibadanika. Hari ini kami selamatkan jasadmu, tak hancur. Untuk apa? Litakuna liman khalfaka ayah, supaya menjadi tanda-tanda bagi orang setelahmu bahwa pejabat penguasa akan mati. Makanya perlu juga setelah pelantikan seluruh bupati, wali kota, gubernur se-Indonesia dibawa jalan-jalan ke Mesir untuk berkunjung ke Fir'aun. Itulah akhir. Saya kalau ada yang membuat nanti mau saya jadi guide-nya. Jadi pas di depan Fir'aun itu ceramah kita, wahai bupati, gubernur, wali kota, inilah akhir kalian nanti gitu kan. Bagus kalau ada yang membuat program itu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berakhir bukan main gagahnya dia mengejar Nabi Musa, dikejarnya Nabi Musa, lalu sampai ke Laut Merah itu dipukulkan Nabi Musa, tongkat itu terbelah Laut Merah, Nabi Musa pun lewat. Begitu sampai ke ujung, datang Fir'aun mengejar di tengah, berbalik laut itu, pus, tenggelam, habis.
Matinya sangat menyakitkan Fir'aun itu. Matinya macam mana? Tersedak air garam tengah laut. Kalau mau tahu rasanya mati Fir'aun, nanti balik dari sini ambil garam, masuk, habis itu sedap. Begitulah sakitnya Fir'aun. Kan mumi itu banyak, mumi. Kenapa pakar ahli yakin bahwa mumi itulah yang Ramses II yang mengejar Fir'aun itu? Kenapa? Setelah digali, dibuka paru-parunya, ada garam di dalam. Paru-paru kita ini nggak akan bisa mungkin masuk air, karena setiap masuk, makanya waktu sedang minum nggak boleh ngomong. Itulah aku bilang masuk kan? Batuk. Kenapa batuk? Karena begitu air masuk ke dalam, kita langsung otomatis menolak. Paru-paru hanya masuk udara. Ada dua saluran, saluran air, saluran udara. Maka saluran udara ini kalau diisi air, dia akan keluar dengan sendiri. Tapi di dalam paru-paru Fir'aun garam. Kenapa? Masuk air garam itu ke tempat nafas, itulah mati yang paling menyakitkan. Waktu tenggelam dia apa kata dia? Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku percaya kepada Tuhan yang disembah Musa dan Harun. Pintu taubat sudah tertutup. Mampuslah kau Fir'aun. Neraka jahanam.